Buku Meditasi karya Marcus Aurelius. Buku ke-10. 1. Jiwaku, akankah kau selalu baik, sederhana, tersendiri, apa adanya, lebih terang dari raga yang membungkusmu? Apakah kau selalu menikmati fitrah untuk mencintai dan menyayangi? Akankah kau selalu merasa cukup dan bebas dari kekurangan, tidak kehilangan apapun, tidak menginginkan apapun yang bernyawa atau tak bernyawa untuk menikmati kesenangan, atau menginginkan waktu untuk kenikmatan yang lebih lama, atau kenyamanan suatu tempat, ruang, dan suasana, atau kawan-kawan yang menyenangkan? Tidakkah kau akan lebih puas dengan keadaan saat ini dan menikmati semua yang menjadi milikmu saat ini? Tidakkah kau akan meyakinkan dirimu bahwa semua pengalamanmu berasal dari Tuhan, bahwa semuanya baik-baik saja dan akan baik-baik saja untukmu, semua yang dilihatnya pas untukmu, kini dan nanti, dalam pemeliharaan oleh Zat sempurna yang baik, adil, dan indah, yang menciptakan segala hal, menjaga dan mengetahui semuanya, mengambil semuanya yang telah melebur menjadi generasi yang lain seperti sebelumnya itu? Akankah kau selalu seperti itu, menyelaraskan diri dengan Tuhan dan sesama manusia, tanpa mengkritik mereka dan mendapat hukuman dari mereka? 2. Amati apa yang ragamu perlukan, seperti yang diperintahkan oleh kondisi kehidupan, lalu lakukan dan terimalah, selama kodratmu sebagai makhluk hidup tidak dilemahkan. Selanjutnya kau harus mengamati apa yang kodratmu sebagai makhluk hidup perlukan. Lagi-lagi, terimalah semua ini, selama kodratmu sebagai makhluk rasional tidak dilemahkan, dan rasional secara langsung berarti sosial. Ikuti aturan-aturan ini, dan jangan rewel. 3. Semua yang terjadi adalah peristiwa yang bisa kau atasi dengan ketahanan alamimu, atau bisa juga tidak. Jadi, apabila ini adalah peristiwa yang mampu kau atasi, jangan mengeluh, jalanilah sebagaimana kau dilahirkan untuk itu. Apabila di luar kemampuan, jangan mengeluh juga. Peristiwa ini akan menarikmu sebelum kau punya kesempatan untuk mengeluh. Bagaimanapun, ingatlah bahwa secara alami kau terlahir untuk menahan semua yang penilaianmu sendiri katakan kau bisa menahannya atau menolerirnya, jika kau menganggapnya manfaat atau tugas. 4. Apabila ia salah, ajarilah dengan lemah lembut dan tunjukkan padanya apa yang ia gagal pahami. Jika kau tidak bisa melakukan itu, salahkan dirimu atau bahkan bukan dirimu sendiri. 5. Apapun yang terjadi padamu sudah dipersiapkan untukmu dari keabadian, dan jala penyebabnya selalu dipintal dari keabadian, baik keberadaanmu maupun frekuensi kejadian tertentu ini. 6. Atom maupun tatanan alam. Premis pertama haruslah bahwa aku adalah bagian dari keseluruhan yang diatur oleh alam. Premis kedua, bahwa aku memiliki semacam hubungan erat dengan bagian-bagian sejenis lainnya. Dengan premis-premis ini dalam pikiran, selama aku adalah bagian, aku maka tidak akan membenci apapun yang diberikan oleh keseluruhan. Tidak ada yang bermanfaat bagi keseluruhan yang membahayakan bagiannya, dan keseluruhan tidak memiliki bagian yang tidak bermanfaat baginya. Semua makhluk organik sama-sama memiliki ini, tetapi alam semesta memiliki sifat tambahan, bahwa tidak ada penyebab eksternal yang bisa memaksanya menciptakan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Jadi, mengingat bahwa aku adalah bagian dari keseluruhan, aku akan senang dengan semua yang terjadi padaku, dan selama aku memiliki hubungan dekat dengan bagian-bagian sejenis lainnya, aku tidak akan tidak bersosialisasi, tetapi sebaliknya melihat kebaikan dalam kerabatku dan menjadikan setiap gerak batin terarah menuju manfaat bersama dan dialihkan dari lawannya. Semua yang dilakukan ini menjamin bahwa hidup akan mengalir dengan baik, seperti halnya kau melihat kehidupan seorang penduduk yang berada dalam aliran yang tepat ketika ia melakukan tindakan yang bermanfaat bagi sesama penduduk lainnya,
dan menerima semua yang kotanya berikan padanya. 7. Bagian-bagian keseluruhan, semua yang mendirikan alam semesta, pasti akan musnah, dan musnah harus dianggap sebagai perubahan. Sekarang, jika alam menjadikan kemusnahan bagian-bagian ini merugikan sekaligus diperlukan, keseluruhan tidak akan terpelihara dengan baik apabila bagian-bagiannya selalu menuju perubahan dan terutama kemusnahan. Apakah alam secara sengaja membahayakan bagian-bagian dirinya sendiri, mengakibatkan bagian-bagian itu terpapar bahaya, dan lantas menghukumnya untuk jatuh ke dalam bahaya? Atau apakah alam tidak menyadari konsekuensi-konsekuensi ini? Sulit dipercaya. Namun, jika seseorang mengabaikan konsep alam dan menjelaskan hal-hal ini sebagai memang begitu adanya, maka betapa absurdnya menambahkan pernyataan bahwa bagian-bagian keseluruhan secara alami selalu berubah dengan kejutan atau kebencian, seolah perubahan ini adalah sesuatu yang berlawanan dengan alam, terutama karena peleburan masing-masing hal menjadi unsur-unsur yang menyusunnya. Peleburan adalah pencabikan unsur-unsur penyusun atau perubahan tubuh padat menjadi tanah dan roh menjadi udara, sehingga hal-hal ini juga tergolong akal keseluruhan. Apakah keseluruhan secara berkala berubah menjadi api atau memperbarui dirinya sendiri melalui perubahan kekal? Jangan bayangkan bahwa tubuh padat dan roh ini sama seperti pada saat kelahiran. Semua ini baru terkumpul kemarin atau sehari sebelum masuknya makanan yang dikonsumsi dan udara yang dihirup. Jadi yang berubah adalah apa? Yang berubah adalah yang dibawa masuk itu dan bukan yang dilahirkan ibumu. Anggaplah sekarang bahwa yang dibawa masuk ini memiliki keterlibatan erat dalam dirimu secara individu. Aku rasa itu tidak ada sangkut pautnya dengan argumen saat ini. 8. Klaim hakmu untuk julukan-julukan ini, baik sopan, jujur, berpikiran jernih, kooperatif, dan mandiri, dan berhati-hatilah agar tidak tertukar dengan julukan lain, dan apabila kau kehilangan julukan-julukan ini, segeralah kejar. Ingatlah juga bahwa kejelasan pikiran dimaksudkan untuk menunjukkan padamu perhatian diskriminatif pada detail dan pikiran yang kuat. Pikiran yang kooperatif, penerimaan ikhlas akan takdir alam semesta. Pikiran yang mandiri, meningkatnya kemampuan berpikirmu atas pengaruh raga yang tenang atau bermasalah, atas ketenaran atau kematian yang remeh, atau hal apapun yang masa bodoh lainnya. Jadi, apabila kau tetap setia pada julukan-julukan ini, berupaya keras untuk mendapat pujian dari orang lain, kau akan menjadi manusia baru dan memasuki kehidupan baru. Tetap menjadi orang yang sama seperti dirimu hingga saat ini, terjapik dan terkotori dalam hidup yang kau jalani ini, hanyalah penyelamatan diri tak bermakna seperti gladiator setengah hancur, terkuliti dan berlumur darah oleh hewan-hewan buas, masih berdalih untuk tetap hidup keesokan harinya, padahal mereka akan menjumpai lagi cakar dan gigi yang sama. Maka mulailah dengan klaim yang sedikit ini. Apabila kau bisa bertahan, bertahanlah seperti seseorang yang dipindahkan ke surga, pulau yang diberkati. Namun, apabila kau merasa dirimu terkatung-katung dan hilang kendali, mundurlah dengan hati yang baik ke suatu sudut yang di sana kau akan mendapatkan lagi kendali. Atau jika tidak, buatlah jalan keluar dari hidup, tidak dengan kemarahan, tetapi dengan sederhana, bebas, dengan integritas. Menjadikan tindakan keluar ini setidaknya salah satu pencapaian dalam hidupmu. Sebuah bantuan besar untuk menjaga klaim-klaim kebenaran ini tetap segar dalam pikiranmu adalah menjaga pikiranmu tetap pada Tuhan, mengingat bahwa apa yang diinginkannya bukan rayuan, melainkan perkembangan semua makhluk rasional sesuai dengan citranya masing-masing. Tuhan ingin pohon ara melakukan pekerjaan pohon ara, anjing melakukan pekerjaan anjing, lebah melakukan pekerjaan lebah, dan manusia melakukan pekerjaan manusia yang sesuai. 9. Komedi, perang, kegilaan, kelesuan, perbudakan. Hari demi hari, doktrin-doktrin sakral milikmu itu akan terhapus ketika kau memahami dan mengakui doktrin-doktrin itu belum terbukti oleh filsafat alam. Setiap persepsi, setiap tindakan haruslah memenuhi hal yang terperinci dan melaksanakan teori, sehingga kau menjaga keyakinan akan pengetahuan.
yang presisi di setiap aspek. Keyakinan ini tidak menarik perhatian, tetapi tidak tertutup. Karena kapan kau akan bersenang-senang dalam kesederhanaan? Kapan bersenang-senang dalam kemuliaan? Kapan bersenang-senang dalam pengetahuan tentang masing-masing hal? Bagaimana sifat dasarnya, tempatnya di dunia, usia alami keberadaannya, apa saja komponennya, miliki siapa, siapa yang bisa memberikan dan mengambilnya. 10. Seekor laba-laba merasa bangga menjebak lalat. Manusia bangga akan buruannya. Kelinci, ikan di dalam jala, babi, beruang, tahanan samartia. Apabila kau memeriksa motivasinya, bukankah mereka semua adalah bandit? 11. Pelajari secara sistematis bagaimana semua hal berubah menjadi satu sama lain. Terus perhatikan aspek alam ini dan latih dirimu memperhatikannya. Tidak ada yang begitu kondusif bagi kehebatan pikiran. Seseorang yang telah terlatih melepaskan diri dari raganya, mengakui bahwa dalam sekejap ia harus meninggalkan ini semua dan pergi dari dunia. Ia telah mengabdikan seluruh dirinya untuk keadilan dalam tindakannya sendiri dan untuk alam semesta dalam semua hal eksternal. Ia bahkan tidak memikirkan apa yang orang lain akan katakan atau perkirakan mengenai dirinya atau yang orang lain lakukan kepadanya. Tetapi ia merasa puas menemui dua kondisi ini, integritasnya di setiap tindakan saat ini dan penerimaan gembira akan nasibnya saat ini. Ia telah meninggalkan keasikan dan ambisi lainnya, dan keinginannya satu-satunya adalah berjalan lurus di jalur yang selaras dengan hukum, yang dengan demikian berarti mengikuti jalur Tuhan. 12. Mengapa butuh dorongan atau petunjuk ketika terbuka untukmu melihat apa yang perlu dilakukan, dan jika kau bisa melihat jalanmu untuk mengikutinya dengan niat yang baik dan mantap? Apabila kau tidak bisa melihat jalannya, mundurlah dan berkonsultasilah dengan penasihat-penasihat terbaikmu. Jika faktor-faktor lainnya menghalangi nasihat ini, lanjutkan dengan pemikiranmu saat ini, tetapi dengan pertimbangan yang hati-hati. Selalu jaga apa yang terlihat adil. Keadilan adalah tujuan terbaik, karena setiap kegagalan sesungguhnya adalah kegagalan keadilan. Seseorang yang mengikuti akal dalam segala hal akan menggabungkan hiburan dan inisiatif, memercik dengan tenang. 13. Begitu bangun dari tidur, tanyakan pada dirimu, akankah ada perbedaan untuk dirimu jika orang lain mengkritik apa yang sesungguhnya adil dan benar? Tidak akan. Kau tentu belum lupa seperti apa orang-orang yang meringkik saat memuja atau menyalahkan orang lain ini di tempat tidur dan di meja makan. Apa saja yang mereka lakukan dan hindari atau kejar. Cara mereka mencurangi dan mencuri, bukan dengan tangan dan kaki, melainkan dengan bagian dari diri mereka yang paling berharga. Bagian yang di sana, jika diperbolehkan, tumbuh kepercayaan, kesopanan, kebenaran, hukum, semangat kebaikan. 14. Alam memberikan semuanya dan mengambil kembali semuanya. Kepadanya manusia berpendidikan dan sederhana mengatakan, berikan yang kau kehendaki, ambil kembali yang kau kehendaki. Dan ia mengatakan ini tanpa niat menantang, tetapi sebagai bagian dari alam yang setia. 15. Sisa waktumu pendek. Jalani seolah kau hidup di pegunungan. Di sini atau di sana tidak ada bedanya, bila dimanapun tinggal kau menganggap dunia sebagai kotamu. Biarkan orang melihat, biarkan mereka mengamati seorang manusia sejati yang hidup selaras dengan alam. Jika mereka tidak bisa menolerirnya, biarkan mereka membunuhnya. Takdir yang lebih baik daripada hidup seperti mereka. 16. Akhiri pembahasan bertele-tele tentang bagaimana menjadi orang baik. Langsung saja menjadi orang baik. 17. Terus ingatlah kesan keseluruhan waktu dan keseluruhan keberadaan dan pemikiran bahwa masing-masing hal adalah pada tingkatan keberadaan, bibit arah semata, pada tingkatan waktu, kesempatan berlatih. 18. Pikirkan setiap objek yang ada dan renungkan bahwa objek ini sekarang sedang dalam proses peleburan dan perubahan, dalam artian regenerasi melalui pembusukan atau
pemencaran. Dengan kata lain, dari semacam kematian setiap saat lahir. 19. Orang seperti apa mereka ketika makan, tidur, bergabung, mengosongkan, dan sebagainya. Lalu seperti apa mereka ketika diberi kekuasaan, congkak, cepat marah, menghukum berlebihan. Namun beberapa saat lalu mereka adalah budak segala kebutuhan untuk segala alasan, dan tak lama mereka akan menjadi budak lagi. 20. Apa yang alam hadirkan untuk masing-masing hal memiliki manfaat. Manfaat ini ada dimulai dari hal tersebut ada. 21. Bumi menyenangi hujan, langit yang agung senang memberikannya. Seluruh dunia senang menciptakan hal-hal yang akan terjadi. Lalu aku berkata kepada dunia, aku senang bersamamu. Bukankah ini merupakan sumber dari kalimat, ini senang tercipta? 22. Apakah kau hidup di sini dan terbiasa dengan ini sekarang? Atau kau pergi ke tempat lain atas keputusanmu sendiri? Atau kau mati dan pengabdianmu selesai? Tidak ada pilihan lain, maka jerialah. 23. Selalu camkan dalam pikiranmu bahwa rumputnya tidak lebih hijau dimanapun, dan betapa segalanya sama saja di sini sebagaimana di puncak gunung, atau di pinggir pantai, atau dimanapun kau berada. Kata-kata Plato yang akan langsung tepat menurutmu, dikelilingi oleh kendang kambing di atas dan menyusui kambing-kambingnya ketika mereka mengembik. 24. Apa arti pikiran yang mengarahkan bagiku? Apa yang sedang kuciptakan darinya sekarang? Apa manfaatnya bagiku? Apakah ia tidak memiliki kecerdasan? Apakah ia terpisah dan terputus dari masyarakat? Apakah ia tercampur dan tergabung pada raga yang ia gerakan dengan ayunannya? 25. Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya adalah buronan. Hukum adalah tuan kita. Pelanggar hukum dengan demikian adalah buronan. Juga dengan cara yang sama, rasa sakit, kemarahan, atau ketakutan menunjukkan penolakan akan tatanan masa lalu, masa sekarang, atau masa depan dari Sang Pengatur segalanya. Dan inilah hukum yang mengatur nasib kita masing-masing. Dengan demikian merasa takut, sakit, atau marah adalah menjadi buronan. 26. Seorang manusia menaruh sperma di dalam lahir dan pergi begitu saja. Setelah itu suatu penyebab mengambil alih, mengerjakan tugasnya dan menghasilkan bayi. Inilah hasil dari sebuah permulaan. Sekali lagi, anak itu mengambil makanan dan menuruni tenggorokannya, dan kini serangkaian penyebab lain mengambil alih, menciptakan sensasi dan gerak batin, seluruh kehidupan dan kekuatan, dan semua jenis hal luar biasa lainnya. Maka lihatlah pada apa yang terjadi dalam misteri semacam ini dan rasakan dayanya, seperti kita merasakan gaya yang menarik turun benda-benda atau mengangkatnya, tidak dengan mata, tetapi masih jelas. 27. Terus renungkan bahwa semua yang terjadi sekarang pernah terjadi sebelumnya. Renungkan juga bahwa semua ini akan terjadi lagi di masa depan. Lihatlah dengan jelas keseluruhan sandiwara dengan latar serupa. Semua yang kau ketahui dari pengalamanmu sendiri atau riwayat sebelumnya, misalnya keseluruhan istana Hadrian, keseluruhan istana Antoninus, keseluruhan istana Philip, Alexander, Croesus, semua sama saja seperti sekarang, pembedanya hanya pemeran. 28. Bayangkan semua orang yang bersedih atau tidak puas akan apapun, seperti seekor babi yang akan disembelih, menendang dan memekik, sama saja seperti orang yang meratapi belenggu nasibnya saat sendirian di tempat tidur. Pikirkan semua tali yang mengikat kita, dan betapa hanya makhluk rasional yang diberi pilihan untuk pasrah dengan rela pada apa yang terjadi. Kepasrahan murni dipaksakan pada semua makhluk lainnya. 29. Pikirkan setiap hal yang kau lakukan dan tanyakan pada dirimu, apakah menghentikannya melalui kematian menjadikan kematian itu sendiri penyebab ketakutan. 30. Ketika kau tersinggung dengan perbuatan salah orang lain, segera lanjut memikirkan kesalahan serupa apa yang kau lakukan. Bisa berupa menetapkan nilai pada uang, kesenangan, reputasi, dan semacamnya. Pemikiran ini
akan dengan cepat meredam kemarahanmu, dibantu oleh pemikiran selanjutnya bahwa orang itu bertindak karena keharusan. Sebab apalagi yang bisa ia lakukan? Atau jika kau bisa, hapus keharusan itu. 31. Ketika kau melihat Satrion, Eutyches, atau Himen, bayangkan mereka dalam lingkungan Sokrates. Ketika kau melihat Eutychion atau Silvanus, Euprates. Ketika kau melihat Tropaiporus, bayangkan Alcipron. Ketika kau melihat Severus, bayangkan Crito atau Xenophon. Dan ketika kau melihat dirimu sendiri, bayangkan salah satu kaisar yang masing-masing sejajar di masa lalu. Kemudian biarkan pemikiran selanjutnya ini menghampirimu. Di mana orang-orang itu sekarang? Tidak dimanapun. Dengan begini, kau akan selalu melihat kehidupan manusia sebagai asap belaka dan bukan apa-apa, terutama jika kau juga mengingatkan dirimu bahwa apa yang dulunya berubah akan sirna untuk waktu yang terbatas. Lalu, mengapa kau resah? Mengapa tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadamu dalam jangka waktu yang singkat yang kau miliki? Dan situasi apa, peran apa yang kau ingin melarikan diri darinya? Apakah semua ini, selain latihan untuk akal yang telah melihat semua kehidupan dengan pemeriksaan yang teliti dan ilmiah? Maka, tetaplah di situ, hingga kau mencerna juga semua ini, layaknya perut yang mencerna semua makanan, atau api yang menyala-nyala yang mengubah semua yang kau lempar ke dalamnya menjadi sinar dan panas. 32. Jangan beri kesempatan kepada siapapun untuk menuduhmu dengan kebenaran bahwa kau bukan orang yang baik atau tulus. Pastikan siapapun yang menganggapmu begini adalah pembohong. Ini sepenuhnya tergantung padamu. Siapa yang mencegahmu menjadi baik dan tulus? Kau harus memutuskan untuk tidak hidup lagi apabila kau tidak mau memiliki sifat-sifat ini. Akal pun akan meninggalkan orang seperti ini. 33. Dalam keadaan apapun, apa yang bisa dilakukan atau dikatakan dengan cara yang paling logis, apapun itu, kau memiliki kekuasaan untuk melakukan atau mengatakannya dan jangan beralasan, terhalang rintangan. Kau tidak akan pernah berhenti mengeluh, hingga mengalami kesenangan yang sama dalam memberi tanggapan manusiawi yang sesuai pada keadaan apapun yang kau temui atau hadapi, seperti yang seorang hedonis lakukan saat memanjakan dirinya, sebuah tanggapan yakni yang sesuai dengan diri manusia. Karena harus menganggap sebagai kenikmatan tindakan apapun yang bisa kau ambil yang selaras dengan kodratmu sendiri dan kau dapat melakukannya di mana saja. Kita tahu bahwa sebuah silinder tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sesuai kehendaknya, begitu pula air atau api, atau apapun yang berada dalam kendali alam dan tidak memiliki akal. Ada banyak rintangan atau halangan di jalan mereka. Namun, pikiran dan akal memiliki kekuatan oleh alam dengan atau kehendaknya untuk bergerak melewati setiap rintangan. Perjelas dalam pandanganmu kemudahan yang diberikan akal untuk mengatasi segala hal, seperti api yang berkobar naik, batu yang jatuh, silinder di lereng. Berhentilah mencari yang lainnya. Semua rintangan yang tersisa bisa berasal dari jasad yang merupakan tubuh kita atau tanpa penilaian dan persetujuan dari akal kita sendiri. Tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk merusak atau membahayakan. Jika tidak, siapapun yang menemui rintangan semacam itu akan segera menjadi orang jahat. Dalam kasus semua organisme lainnya, bahaya yang terjadi pada organisme-organisme ini akan memperburuk diri mereka sendiri. Namun, dalam kasus kita, bisa dikatakan seseorang sesungguhnya menjadi semakin baik dan semakin terpuji karena memanfaatkan keadaan yang ia temui dengan tepat. Secara umum, ingatlah bahwa tidak ada yang membahayakan penduduk alam selain apa yang membahayakan kotanya. Dan tidak ada yang membahayakan kota selain apa yang membahayakan hukum. Tidak ada yang biasa kita sebut kemalangan yang membahayakan hukum. Jadi apa yang tidak membahayakan hukum tidak membahayakan kota atau penduduk juga. 34. Seseorang yang tergigit oleh doktrin yang benar hanya membutuhkan sebuah pengingat yang sangat singkat dan lumrah untuk menghilangkan semua rasa sakit dan ketakutannya. Misalnya,
Angin menggugurkan dedaunan ke tanah, begitu pula generasi umat manusia. Anak-anakmu tidak lain adalah dedaunan. Dedaunan juga suara-suara nyaring pujian setia ini, serapah-serapah dari lawanmu ini, penyalahan atau cemoohan diam-diam ini. Mereka yang menjaga ketenaran masa depanmu juga dedaunan belaka. Semua ini muncul di musim semi, tetapi kemudian angin bertiup menggugurkan mereka, dan hutan menghasilkan yang lain sebagai gantinya. Semuanya berumur pendek, inilah nasib bersama, tetapi kau mengejar kesukaan dan kebencian seolah semuanya ditetapkan abadi. Dalam sesaat kau pun akan menutup mata, dan tak lama lagi akan ada orang yang datang untuk menguburmu. 35. Mata yang sehat pasti melihat semua yang ada untuk dilihat dan tidak mengatakan, aku hanya menginginkan warna-warna pucat. Ini adalah gejala penyakit. Telinga yang sehat dan hidung yang sehat pasti siap untuk segala bunyi dan bau, dan perut yang sehat pasti menerima semua makanan seperti penggilingan yang menerima semua yang dibuat untuk digiling. Dan begitu pula pikiran yang sehat pasti siap untuk segala kemungkinan. Pikiran yang mengatakan anak-anakku harus hidup atau harus ada pujian untuk semua yang kulakukan adalah mata yang menuntut warna pucat atau gigi yang menuntut bubur. 36. Tidak ada yang seberuntung dikelilingi orang-orang yang berdiri di ranjang kematiannya, yang menyambut takdir yang menghampirinya. Apakah ia orang bijak yang bersungguh-sungguh? Lalu mungkin akan ada seseorang pada detik terakhirnya mengatakan pada dirinya sendiri, kita bisa bernapas lagi sekarang, terlepas dari guru ini. Ia tidak menyusahkan siapapun dari kita, tetapi aku bisa merasakan kritik diam-diamnya tentang kita semua. Cukup untuk orang bijak ini, tetapi dalam kasus kita, berapa akal-akal lain yang ada yang akan berharap terlepas dari kita. Kau akan memikirkan ini ketika kau sekarat, dan kepergianmu akan lebih mudah jika kau berunding dengan dirimu sendiri. Aku akan meninggalkan hidup yang bahkan kawan-kawanku yang kepada mereka memberikan banyak upaya, doa, dan pikiran ingin menyingkirkanku, mengharapkan kebebasan dari kematianku. Jadi, mengapa ada yang begitu menginginkan hidup yang lebih lama di bumi ini? Namun, jangan karena alasan itu kau mengurangi kehangatanmu kepada mereka saat kau meninggalkan hidup ini, tetapi tetap jujurlah dengan karaktermu sendiri yang ramah, baik hati, dermawan. Sekali lagi, kepergianmu dari mereka sebaiknya bukan merupakan renggutan dari hidup, tetapi hanya roh yang tergelincir dengan mudah dari cangkang berupa tubuh, yang dialami oleh mereka yang mati dengan tenang. Alam mengikatmu dengan mereka dan menjadikan mereka kawan-kawanmu, tetapi sekarang melepaskanmu. Pelepasanku seperti berpisah dari kerabat, tetapi aku tidak menolak atau perlu dipaksa. Ini juga merupakan salah satu cara mengikuti alam. 37. Sebisamu, biasakan diri bertanya pada dirimu sendiri sehubungan dengan tindakan apapun yang dilakukan oleh orang lain. Untuk tujuan apa ia di sini? Namun, mulailah dengan dirimu sendiri. Periksa dirimu dahulu. 38. Ingatlah bahwa sesuatu yang mengontrol kita adalah bagian dari diri yang tersembunyi di dalam. Kekuatan untuk bertindak, prinsip hidup, bahkan orangnya sendiri. Jadi jangan pernah membayangkan bagaimana wadah yang menampungnya atau bagian-bagian yang mengelilinginya. Semua ini adalah perkakas seperti kapak yang hanya memisahkan apa yang dikenainya, tanpa penyebab yang menggerakkan atau menghentikannya. Kapak ini tidak ada gunanya layaknya alat tenun tanpa penenun, pena tanpa penulis, pecut tanpa kusir. Buku 11. 1. Sifat-sifat jiwa rasional. Ia melihat kepada dirinya sendiri, membentuk dirinya sendiri, menjadikan dirinya apapun yang diharapkan, menuai sendiri buah-buah yang dihasilkannya. Sedangkan buah dari tanaman dan hewan dituai oleh yang lainnya. Ia meraih tujuannya sendiri, dimanapun batas kehidupan ditetapkan. Tidak seperti balet, drama, atau semacamnya, yang mana interupsi bisa menghancurkan seluruh pertunjukan. Di setiap adegan dan pertunjukan apapun, jiwa yang rasional menyelesaikan programnya sendiri dan sepenuhnya merasa puas, sehingga ia bisa mengatakan, aku sepenuhnya memiliki apa yang menjadi milikku.
Selanjutnya, jiwa rasional melintasi seluruh semesta dan kehampaan yang mengepungnya, menjelajahi bentuknya, merentang di sepanjang ketidakterbatasan waktu, melingkupi dan memahami regenerasi berkala keseluruhan. Ia menggambarkan bahwa anak cucu kita tidak akan melihat sesuatu yang baru, sama seperti para leluhur yang melihat tidak lebih dari apa yang kita lihat sekarang. Begitulah kesamaan hal-hal. Seseorang berusia 40 dengan pemahaman apapun, sedikit banyak telah melihat semua masa lalu dan masa depan. Sifat-sifat khusus jiwa rasional juga adalah menyayangi sesama, jujur, berintegritas, dan tidak ada nilai yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Yang terakhir ini juga merupakan sifat dari hukum. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara prinsip filsafat sejati dengan prinsip keadilan. 2. Kau akan memikirkan lebih sedikit hiburan lagu, tarian, atau pergulatan apabila kau menganalisis lirik melodis dari sebuah lagu menjadi nada-nada, dan pada masing-masing nada itu kau bertanya pada dirimu, apakah ini sesuatu yang lebih kuat dariku? Kau akan mundur dari pengakuan itu. Begitu juga dengan analisis perbandingan tarian pada setiap gerakan dan setiap pose. Dan hal yang sama juga berlaku untuk pergulatan. Maka, secara umum dengan pengecualian kebajikan dan pelaksanaannya, ingatlah untuk berjalan lurus menuju bagian-bagian penyusun dari segala hal, dan melalui analisis itu, menjadi menghina hal itu sendiri. Dan metode yang sama harus diterapkan pada seluruh kehidupan. 3. Betapa mulianya roh yang siap melepaskan diri dari raga, jika sekarang memang waktunya harus sekarang, dan bersiap untuk apapun yang terjadi berikutnya, kepunahan, peleburan, atau kelangsungan hidup. Tetapi kesiapan ini harus berasal dari keputusan yang spesifik, bukan dalam pemberontakan semata, seperti orang-orang Kristen, melainkan dengan penuh pertimbangan, bermartabat, jika ingin orang lain percaya, dan tidak dramatis. 4. Sudahkah aku melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama? Maka jika sudah, aku juga sudah bermanfaat. Selalu miliki pikiran ini dan jangan berhenti. 5. Apa keahlianmu menjadi orang baik? Tetapi hal ini hanya bisa terjadi melalui konsep filsafat, konsep mengenai alam keseluruhan, dan konsep mengenai ragawi yang spesifik. 6. Pertama, tragedi dimainkan di panggung untuk mengingatkanmu akan apa yang mungkin terjadi, bahwa peristiwa-peristiwa ini ditetapkan oleh alam, dan bahwa apa yang membuatmu sedih saat menontonnya tidak boleh membebanimu di panggung kehidupan yang lebih besar. Kau bisa melihat bagaimana hal-hal harus terjadi, dan bahwa mereka yang berteriak, "Oh, Kitairon," pun pasti menanggung beban itu. Ada beberapa peribahasa yang berguna yang ditulis oleh para penulis drama. Contoh utamanya yaitu, "Jika aku dan kedua putraku tidak lagi menjadi urusan Tuhan, ini pun ada sebabnya." Sekali lagi, tidak ada gunanya marah pada hal-hal dan fakta semata. Dan jagung yang matang dituai, begitu pula kehidupan. Dan banyak lagi yang seperti itu. Setelah tragedi, komedi lama ditampilkan di panggung. Ada nilai kebebasan berpendapat yang edukatif di dalamnya. Dan pendapat yang jujur ini sendiri adalah peringatan yang berguna terhadap kesombongan. Diogenes juga menggunakan sifat ini untuk tujuan serupa. Setelah ini pikirkan tujuan dari komedi pertengahan dan selanjutnya komedi baru, yang secara bertahap menjadi seni meniru belaka. Memang diakui bahwa para penulis ini juga mengatakan beberapa hal yang berguna, tetapi apa maksud dan tujuan dari puisi dan sandiwara ini? 7. Betapa jelasnya kau memahami bahwa tidak ada perjalanan hidup lain yang begitu sesuai dengan penerapan filsafat seperti di dalam hidup yang kini kau jalani. 8. Sebuah dahan yang terpisah dari dahan sebelahnya, serta-merta terpisah dari seluruh pohon. Begitu pula manusia yang terpisah dari hanya satu manusia lainnya telah terpisah dari seluruh masyarakat. Dahan dipatahkan oleh orang lain, sedangkan manusia memisahkan dirinya sendiri dari masyarakat dengan kebencian atau penolakannya sendiri, tanpa menyadari bahwa dengan demikian ia telah memutuskan diri dari masyarakat yang lebih besar.
Hanya anugerah ini yang kita miliki dari Zeus yang menyatukan komunitas manusia. Kita bisa kembali lagi ke lingkungan dan melanjutkan posisi sebagai bagian dari keseluruhan. Meski terlalu sering diulang, pemisahan semacam ini menjadikan penyatuan dan pengembalian bagian-bagian yang terpisah semakin sulit. Singkatnya, dahan yang tetap bersama pohon dari awal tumbuh dan bernapas bersama, tidak sama dengan dahan yang dipotong lalu ditempelkan kembali, apapun yang tukang kebun katakan. Miliki pohonnya tetapi tidak doktrinnya. 9. Seperti halnya mereka yang mencoba menghalangi kemajuanmu di sepanjang jalur akal yang lurus, tidak akan mampu mengalihkanmu dari tindakan berprinsip. Begitu pula dirimu, tidak boleh membiarkan mereka mengeluarkanmu dari niat baikmu terhadap mereka. Sebaliknya, kau harus mengamati dirimu sendiri secara seimbang dari kedua sisi, tidak hanya menjaga stabilitas prasangka dan tindakan, tetapi juga respon yang lembut kepada mereka yang berusaha menghentikanmu atau memusuhimu. Marah kepada mereka hanyalah tanda kelemahan, sama seperti menghilang dari tindakan dan menyerah dalam ketakutan. Keduanya sama dengan meninggalkan tugas. Kalau tidak sebagai pengecut, kau mengasingkan diri dari kerabat dan teman-teman alamimu. 10. Tidak ada alam yang berada di bawah seni yang meniru keberagaman alam. Jika memang demikian, yang paling sempurna dan paling komprehensif dari semua alam tidak bisa dikalahkan oleh penemuan artistik manapun. Dalam semua seni, yang lebih rendah diciptakan untuk yang lebih tinggi, begitupun alam semesta. Dan tentu saja disinilah awal mula keadilan, yang darinya semua kebajikan lain menjadi ada. Karena tidak akan ada keberlanjutan keadilan apabila kita mengkhawatirkan hal-hal masa bodoh, atau mudah tertipu dan cepat tergelincir dan berubah. 11. Hal-hal eksternal yang saat dikejar atau dihindari menyulitkanmu, tidak memaksakan dirinya padamu, tetapi sebaliknya kau sendiri yang menghampiri mereka. Bagaimanapun, jaga prasangkamu tentang mereka. Tetap tenang dan mereka pun akan tetap diam. Lalu kau tidak akan terlihat mengejar atau menghindari mereka. 12. Jiwa adalah sebuah bidang yang menampung integritas wujudnya sendiri apabila ia tidak menonjol atau mengerut terhadap apapun, tidak mengembang atau menyusut, tetapi menjaga cahaya konstan yang dengannya dilihatnya kebenaran dari semua hal dan kebenaran di dalam dirinya sendiri. 13. Seseorang menghinaku, itu urusannya. Urusanku adalah untuk tidak melakukan atau mengatakan apapun mengundang hina. Akankah ia membenciku? Itu urusannya. Tetapi aku akan bersikap baik dan berniat baik kepada semua dan siap untuk menunjukkan kepada orang ini apa yang gagal dilihatnya. Tentunya tidak dalam bentuk kritik atau tindakan toleransi apapun, tetapi dengan niat baik yang tulus, seperti Pokion yang terkenal, dalam kurung yakni jika ia tidak berbicara secara ironis. Ini harus menjadi sifat dari pikiran batin kita yang terbuka bagi mata Tuhan. Tuhan seharusnya melihat manusia tidak mudah mengeluh dan tidak mengasihani diri. Dan bahaya apa yang bisa diderita jika kau sendiri pada saat ini bertindak selaras dengan kodratmu dan menerima apa yang sesuai dengan tujuan alam semesta saat ini. Seorang manusia yang penuh pencapaian ini atau itu, kebaikan bersama. 14. Mereka saling menghina tetapi masih saling menjilat. Mereka ingin menang tapi masih saling menghamba. 15. Kepura-puraan busuk seseorang yang mengatakan, aku lebih memilih jujur padamu. Apa yang kau lakukan, Bung? Tidak perlu kalimat ini, sebab kenyataan akan menunjukkannya. Kalimat ini harusnya terlihat jelas dalam perbuatanmu, dalam nada suaramu, dan sorot matamu, seperti para pecinta yang bisa langsung membaca semuanya dalam tatapan yang juga mencintainya. Singkatnya, manusia yang baik dan jujur harus memberi efek yang sama seperti orang yang belum mandi. Siapapun yang di dekatnya saat ia lewat langsung mendeteksi aromanya, suka atau tidak. Kejujuran yang disengaja adalah belati. Tidak ada yang lebih menghinakan daripada sekawanan serigala yang menanti domba. Hindari itu sama sekali.
Orang yang baik, jujur, ramah terlihat dari sorot matanya, dan kau tidak akan keliru mengenalinya. 16. Jalani hidup dengan cara terbaik yang kau mampu. Kekuatan untuk melakukannya berada dalam jiwa manusia itu sendiri. Apabila ia masa bodoh pada hal-hal masa bodoh, dan ia akan bersikap masa bodoh apabila ia melihat hal-hal ini sebagai sebuah keseluruhan dan menganalisis bagian-bagiannya, dan mengingat bahwa dari semua ini tidak ada yang memaksakan prasangka tentang dirinya sendiri atau memaksakan dirinya kepada kita. Hal-hal ini sendiri tidak melakukan apa-apa. Kitalah yang menciptakan prasangka tentang mereka dan seolah-olah mencetaknya dalam pikiran kita. Padahal tidak ada gunanya mencetak apapun sama sekali, dan setiap cetakan tak disengaja bisa segera dihapus. Ingat juga bahwa perhatian kita kepada hal-hal ini hanya bertahan untuk sementara waktu, lalu hidup akan berakhir. Lagi pula, mengapa mengeluhkan hal-hal ini? Jika semua selaras dengan alam, terimalah dan kau akan merasa ini mudah. Jika hal-hal ini berlawanan dengan alam, carilah apa yang selaras dengan kodratmu sendiri dan kejarlah. Meskipun tidak memberimu kemenangan, siapapun bisa dimaafkan karena mencari kebaikannya sendiri. 17. Pada setiap pengalaman pikirkan asalnya, komponen penyusunnya sedang berubah menjadi apa, akan menjadi apa ketika berubah, dan bahwa tidak ada bahaya yang menghampirinya. 18. Pertama, bagaimana aku menganggap hubunganku dengan mereka, dan fakta bahwa kita semua terlahir untuk satu sama lain, dan dari sudut pandang lain bahwa aku terlahir untuk menjadi pemimpin mereka, seperti domba jantan dan lembu jantan yang memimpin kawanannya masing-masing. Mulailah dari prinsip pertama, jika bukan atom, alamlah yang mengatur segalanya. Jika demikian, yang lebih rendah diciptakan untuk yang lebih tinggi, dan yang lebih tinggi untuk satu sama lain. Kedua, orang seperti apa mereka ketika makan, tidur, dan seterusnya. Yang terpenting bagaimana perilaku dari opini mereka, dan dipaksakan pada diri mereka sendiri, dan kebanggaannya dalam tindakan. Ketiga, apabila yang mereka lakukan itu benar, tidak ada alasan untuk mengeluh. Apabila salah, ini jelas ketidaktahuan dan bukan keinginan mereka. Seperti halnya tidak ada jiwa yang suka dirampas dari kebenaran, tidak pula ada jiwa yang ingin mengabaikan perlakuan yang sesuai dari setiap individu sebagaimana mestinya. Bagaimanapun juga, orang-orang ini benci dituduh tidak adil, kejam, egois, atau dengan kata lain, perbuatan kriminal atas sesamanya. Keempat, kau sendiri memiliki banyak kesalahan dan tidak berbeda dari mereka. Jika kau memang menahan diri dari perbuatan salah, kau masih memiliki kecenderungan melakukannya. Meskipun kau menahan diri seperti mereka karena ketakutan, atau mengejar opini masyarakat, atau motivasi menyedihkan lainnya. Kelima, kau bahkan tidak yakin bahwa mereka melakukan kesalahan. Banyak hal dilakukan sebagai bagian dari sebuah rencana yang lebih besar, dan biasanya seseorang perlu mengetahui banyak sebelum mengatakan dengan yakin mengenai tindakan orang lain. Keenam, saat kau naik darah dan mungkin kehilangan kesabaran, ingatlah bahwa kehidupan manusia hanyalah sebuah fragmen waktu, dan dalam waktu singkat kita semua akan ada di dalam kubur. Ketujuh, bukan perbuatan mereka yang menyusahkan kita, karena ini ada di dalam pikiran yang mengarahkan mereka, melainkan prasangka kita terhadap mereka. Dengan demikian, hapuslah prasangka ini, putuskan untuk menghentikan prasangkamu terhadap apa yang disangka kejahatan ini, dan kemarahanmu akan hilang. Dan bagaimana menghapusnya? Dengan merenungkan bahwa perbuatan mereka tidak merugikan kita secara moral. Jika kerugian moral bukan satu-satunya kerugian yang sesungguhnya, sudah pasti kau bersalah, telah sangat merugikan, dan menjadi perampok juga penipu. Kedelapan, duka yang lebih besar berasal dari kemarahan dan rasa sakit sebagai akibat dari rasa duka itu, alih-alih penyebab asal kemarahan dan rasa sakit. Kesembilan, kebaikan hati tak terkalahkan jika tulus tidak menjilat atau berpura-pura.
Apa yang orang paling agresif bisa lakukan padamu jika kau terus berbuat baik kepadanya? Jika saat ada kesempatan, kau dengan lembut menasihatinya dan meluangkan waktu untuk mengedukasinya, pada saat itu juga, kapan ia bisa mencoba membahayakanmu? Tidak, nak. Kita terlahir untuk tujuan lain selain ini. Tidak mungkin aku akan dibahayakan, tetapi kau membahayakan dirimu sendiri, nak. Dan tunjukkan padanya dengan lemah lembut bahwa hal ini seperti ini. Lebah tidak melakukan demikian, begitu pula makhluk-makhluk yang hidup berkelompok lainnya. Nasihatmu tidak boleh menyindir atau mengkritik, tetapi harus penuh kasih sayang, tanpa menyinggung perasaan. Bukan sebuah ceramah atau pertunjukan untuk mengesankan orang lain, tetapi dengan cara berbicara empat mata bersamanya, meski ada orang lain. Ingatlah ke-9 poin ini, anggaplah ini sebagai hadiah daripada Musai, dan mulailah menjadi manusia setidaknya selama hidupmu. Kau harus menghindari sanjungan seperti halnya kemarahan saat menghadapinya. Keduanya bertentangan dengan kebaikan bersama dan menimbulkan bahaya. Saat kau marah, pikirkan ini, bahwa tidak ada kegagahan dalam kemarahan, tetapi ketenangan yang lemah lembut lebih manusiawi dan lebih gagah. Orang yang lemah lembutlah yang memiliki kekuatan, tenaga, dan keberanian, bukan orang yang pemarah dan pengeluh. Semakin dekat dengan pengendalian emosi, semakin dekat dengan kekuatan. Kemarahan hanyalah tanda kelemahan sebagaimana tanda rasa sakit. Keduanya sama-sama terluka dan telah menyerah. Sekarang, jika kau mau, ambillah hadiah ke-10 dari ketua Musai. Pemikiran bahwa mengharapkan orang jahat tidak melakukan kejahatan adalah gila. Ini berarti meminta kemustahilan, tetapi kelaliman yang kejam adalah membiarkan mereka melakukan kejahatan itu kepada yang lainnya, sembari menuntut bahwa mereka tidak melakukan kesalahan padamu. 19. Ada 4 kerusakan tertentu pikiran yang mengarahkan yang harus terus kau awasi dan menyingkirkannya begitu kau mendeteksinya. Mengatakan salah satu dari ini untuk setiap kerusakan. Citra mental ini berlebihan. Ini dapat melemahkan ikatan masyarakat. Ini bukan dirimu yang berbicara. Mengatakan apa yang kau tidak rasakan harus dianggap sebagai penyangkalan. Dan penyalahan diri yang keempat ini adalah sesuatu yang di dalamnya bagian yang lebih ilahi dalam dirimu kalah dan berlutut kepada bagian fana yang lebih rendah, tubuh dan kesenangan kotornya. 20. Semua unsur udara dan api yang tercampur di dalam dirimu memiliki kecenderungan alami untuk muncul, tetapi unsur-unsur ini mematuhi takdir keseluruhan dan tetap menunggu di sini di dalam perkumpulan tubuh. Dan semua unsur tanah dan air yang ada di dalam dirimu, yang cenderung menenggelamkan, malah naik dan tetap berada di posisi yang tidak alami bagi keduanya. Jadi bahkan unsur-unsur pun patuh kepada keseluruhan. Setelah ditetapkan tempatnya, unsur-unsur ini tetap berada di sana, sampai suatu sinyal yang mengizinkan peleburannya sekali lagi diberikan dari sumber yang sama itu. Jadi tidaklah aneh bahwa hanya bagian cerdas dari dirimu yang memberontak dan mengeluhkan tempat yang sudah diberikan. Padahal tidak ada yang dipaksakan padanya, hanya apa yang sesuai dengan kodratnya. Namun tetap saja ia menolak patuh dan menetap di arah yang berlawanan. Setiap gerakan yang mengarah kepada tindakan ketidakadilan atau pemuasan nafsu, kemarahan, rasa sakit, atau ketakutan adalah tanda bahwa ia menyimpang dari alam. Selanjutnya, ketika pikiran yang mengarahkan merasakan kebencian pada apapun yang terjadi, itu juga merupakan penyimpangan dari tempatnya yang sesuai. Pikiran yang mengarahkan diciptakan bukan hanya untuk keadilan bagi manusia, melainkan untuk penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan. Ini juga adalah bentuk dari persahabatan sejati, tetapi mungkin lebih penting daripada pelaksanaan keadilan. 21. Manusia tanpa satu tujuan yang sama dalam hidup tidak bisa tetap menjadi orang yang sama sepanjang hidupnya. Pepatah ini tidak selesai jika kau tidak menambahkan tujuan macam apa yang dimaksud. Prasangka yang bervariasi dan beragam tentang seluruh hal dibuat oleh mayoritas manusia untuk menjadi baik, tetapi hanya satu kategori yang memimpin prasangka semesta, dan itulah kebaikan masyarakat.
Bisa disimpulkan bahwa tujuan yang harus kita tetapkan sendiri adalah tujuan sosial, bermanfaat bagi sesama. Seseorang yang mengarahkan semua gerak batinnya menuju tujuannya akan konsisten dalam semua perbuatannya dan dengan demikian selalu menjadi orang yang sama. 22. Ingatlah kisah tentang tikus kampung dan tikus kota dan ketergesaan tikus kota. 23. Sokrates dulu menamai kepercayaan umum hantu yang digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak. 24. Pada festival-festival mereka, orang-orang Sparta memberikan tempat duduk untuk para tamu di tempat yang teduh, sedangkan mereka sendiri duduk di mana saja. 25. Sokrates kepada Perdicas dari Makedonia menolak undangan untuk mengunjunginya untuk menghindari kematian terburuk, yakni ketidakmampuan untuk mengembalikan kebaikan yang diterima. 26. Dalam tulisan-tulisan Epikurean terdapat nasihat bahwa seseorang harus terus mengingat para leluhur yang mengikuti jalur kebenaran. 27. Kaum Pitagorean berkata, "Lihatlah langit saat fajar." Ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita tentang kekonstanan benda-benda langit itu, terus-menerus melakukan tugasnya masing-masing, keteraturannya, kemurniannya, dan ketelanjangannya. Tidak ada bintang yang mengenakan selubung. 28. Bayangkan Sokrates mengenakan sehelai pakaian tipis, sedangkan Xanthippe mengenakan mantelnya. Dan apa yang ia katakan kepada kawan-kawannya yang mundur karena malu saat melihat apa yang dikenakannya. 29. Dalam menulis dan membaca, kau harus belajar dahulu sebelum dapat mengajarkan, apabila dalam kehidupan. 30. Kau terlahir sebagai budak, kau tidak boleh bersuara. 31. Dan hati di dalam diriku tertawa. 32. Mereka akan menuangkan cibiran pada kebajikan dan menyengat dalam kekejaman. 33. Hanya orang gila yang mencari buah arah di musim dingin, sama gilanya seperti mengharapkan kehadiran seorang anak ketika waktunya sudah berlalu. 34. Epiktetus pernah mengatakan bahwa ketika mencium anakmu, kau harus berkata kepada dirimu sendiri, besok kau akan tiada. Tetapi ini adalah doa yang buruk. Tidak, jawabnya. Tidak ada doa yang buruk yang menunjukkan proses alami. Kalau seperti itu, maka membicarakan jagung yang dituai juga doa yang buruk. 35. Anggur mulahnya mentah, matang, dikeringkan. Semuanya berubah, bukan menjadi yang tidak ada, melainkan menjadi yang belum ada. 36. Tidak ada pencuri yang bisa mencuri kehendakmu, kata Epiktetus. 37. Perkataan lain dari Epiktetus, kita harus menemukan sebuah seni untuk menyetujui, dan di dalam seluruh gerak batin kita berhati-hatilah untuk memastikan bahwa setiap gerak batin adalah kondisional, memiliki tujuan sosial, dan sepadan dengan nilai dari tujuannya. Kita harus benar-benar menjauhi motivasi pribadi, sekaligus tidak menunjukkan keengganan pada apapun yang berada di luar kendali kita. 38. Sekali lagi, jadi ini bukanlah sebuah lomba untuk hadiah sepele, kegilaan atau kewarasan yang dipermasalahkan. 39. Sokrates biasa mempertanyakan, apa yang kau ingin miliki? Roh-roh makhluk rasional atau makhluk tidak rasional? Rasional. Makhluk rasional yang seperti apa? Yang baik atau yang jahat? Yang baik. Lalu, mengapa kau tidak berusaha mendapatkannya? Karena kami sudah memilikinya. Lalu, mengapa kau bertengkar dan beradu mulut? Buku 12. 1. Semua yang kau ingin capai pada suatu waktu dalam perjalanan hidupmu bisa menjadi milikmu jika kau dermawan kepada dirimu sendiri, yakni jika kau meninggalkan semua masa lalu, mempercayakan masa depanmu kepada takdir, dan mempersembahkan masa sekarang hanya untuk rasa hormat dan keadilan. Kepada rasa hormat, agar kau dapat mencintai nasib yang telah ditetapkan untukmu. Alamlah yang membawakannya untukmu dan membawakanmu untuknya.
kepada keadilan, agar kau bersikap terbuka dan langsung dalam ucapan dan tindakan, mengucapkan kebenaran, mematuhi hukum dan mengetahui nilai dalam semua yang kau lakukan. Kau tidak boleh membiarkan apapun menghalangi jalanmu. Kejahatan orang lain, apa yang orang lain pikirkan atau katakan, juga yang indera ragawi ini rasakan tentang hal-hal di sekitarmu, bagian yang terkenai pasti melihatnya. Jika dengan demikian, ketika pada akhirnya mendekati kepergianmu sendiri, kau telah meninggalkan semuanya di belakang dan hanya menghargai pikiran yang mengarahkanmu dan ketuhanan di dalam dirimu, jika ketakutanmu bukanlah bahwa kau akan berhenti hidup, melainkan bahwa tidak pernah memulai hidup yang selaras dengan alam, kau akan menjadi seorang manusia yang layak bagi alam semesta yang melahirkanmu. Kau tidak akan lagi menjadi orang asing di negaramu sendiri, tidak lagi menemui peristiwa-peristiwa sehari seolah dikagetkan oleh hal tak terduga, tidak lagi tergantung pada ini dan itu. 2. Tuhan melihat semua pikiran yang mengarahkan kita telanjang dari wadah bendawinya, kulitnya, dan sampahnya. Ia berhubungan hanya antara kecerdasannya sendiri dan apa yang telah mengalir darinya ke dalam kanal-kanal kita ini. Apabila kau melatih dirimu untuk melakukan hal yang sama, kau akan terlepas dari apa yang sangat mengalihkan perhatianmu. Bukankah hampir tidak mungkin bahwa orang yang buta akan daging pembungkus raga akan menghabiskan waktunya untuk melihat-lihat pakaian, rumah, reputasi, atau jebakan-jebakan dan ornamen lainnya? 3. Ada 3 hal yang membentukmu: tubuh, napas, dan pikiran. 2 yang pertama adalah milikmu pada tingkatan kau harus merawatnya. Tetapi, hanya yang ketiga yang benar-benar sepenuhnya milikmu sendiri. Jadi, apabila kau terpisah dari dirimu sendiri, yakni dari pikiranmu, semua yang orang lain katakan atau lakukan, semua yang kau sendiri sudah katakan atau lakukan, semua yang menyulitkanmu di masa depan, semua yang raga pembungkus dan napas yang menemanimu hadirkan ke hadapanmu tanpa pilihanmu, semua yang berputar-putar di dalam pusaran eksternal yang mengitari kita, sehingga kekuatan pikiranmu melampaui semua ikatan kesatuan, dapat ada dengan sendirinya, murni dan bebas melakukan apa yang adil. Apabila seperti yang kukatakan, kau memisahkan dari pikiran yang mengarahkanmu ini semua beban hasrat, masa depan dan masa lalu, dan menjadikan dirimu layaknya putaran berkesinambungan yang bergembira di dalam kesendirian yang dinikmatinya, milik Empedokles, serta hanya berusaha menyempurnakan hidup yang sedang kau jalani pada saat ini, kau akan mampu hidup setidaknya hingga sisa waktumu sebelum mati dengan tenang, baik, dan damai bersama Tuhan yang ada di dalam dirimu. 4. Aku sering bertanya-tanya bagaimana bisa semua orang menyayangi dirinya sendiri lebih dari siapapun, tetapi menempatkan prasangkanya sendiri di bawah prasangka orang lain. Namun, jika Tuhan atau seorang tutor bijaksana muncul di sisinya dan menyuruhnya untuk tidak memikirkan pemikiran atau niat internal yang ia tidak akan langsung sebarkan keluar, ia tidak akan tahan dengan aturan ini selama sehari. Dengan demikian, kita lebih memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, ketimbang memikirkan apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri. 5. Namun, apakah Tuhan yang memerintah semuanya dengan sangat baik dan dengan rasa cinta untuk manusia mengabaikan satu hal ini, yang sebagian manusia yang terbaik dari mereka yang telah melaksanakan secara kebetulan memiliki hubungan terbanyak dengan Tuhan dan paling dekat dengannya melalui perbuatan, pengabdian, dan ketaatan mereka, bahwa orang-orang ini begitu mati harus mengalami kepunahan abadi alih-alih hidup kembali? Sekarang, jika memang seperti ini adanya, kau bisa yakin bahwa apabila yang terjadi harus sebaliknya, Tuhan akan menjadikannya yang sebaliknya. Karena jika itu benar, maka itu juga akan mungkin terjadi. Dan jika selaras dengan alam, alam akan menghadirkannya. Dengan demikian, kenyataan bahwa yang terjadi bukan yang sebaliknya, dalam kurung jika memang begitulah kenyataannya, akan meyakinkanmu bahwa yang terjadi seharusnya bukan yang sebaliknya. Kau bisa melihat
sendiri bahwa mengangkat permasalahan lancang ini artinya berdebat dengan Tuhan. Tetapi kita tidak akan melakukan debat seperti ini dengan Tuhan apabila Dia tidak luar biasa baik dan luar biasa adil. Dan jika begitu, Tuhan tidak akan membiarkan apapun dari tatanan dunianya yang rapi berpaling melalui pengabaian keadilan atau akal. 6. Berlatihlah bahkan untuk hal yang kau merasa putus asa untuk menguasainya. Karena kurangnya latihan, tangan kiri terasa canggung digunakan untuk sebagian besar pekerjaan, tetapi menggenggam tali kekang lebih kuat daripada tangan kanan bisa dilakukan karena latihan. 7. Bagaimana seseorang bisa berada di dalam tubuh dan jiwa ketika dihampiri kematian, kesingkatan hidup, keluasan masa depan dan masa lalu, lemahnya semua hal bendawi. 8. Lihatlah penyebab yang ditelanjangi dari pembungkusnya. Lihatlah petunjuk tersembunyi dari setiap tindakan. Pikirkan apa itu rasa sakit, apa itu kesenangan, apa itu kematian, apa itu ketenaran. Siapa yang tidak menjadi penyebab kegelisahannya sendiri? Pikirkan bagaimana seseorang tidak terganggu oleh yang lainnya, dan bahwa semua seperti yang dipikirkan. 9. Dalam menerapkan prinsip-prinsipmu, contohlah seorang petinju alih-alih gladiator. Gladiator menaruh atau mengangkat pedang yang digunakannya, tetapi petinju selalu menggunakan tangannya dan hanya mengepalkannya. 10. Lihatlah hal-hal sebagaimana adanya, analisis ke dalam materi, penyebab dan sumbernya. 11. Manusia yang bebas hanya melakukan apa yang Tuhan setujui dan menerima semua yang Tuhan tetapkan padanya di jalan alam. 12. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja. Juga jangan salahkan manusia. Semua kesalahan manusia tidak disengaja, maka tidak ada yang harus disalahkan. 13. Betapa absurdnya dan orang asing bagi dunia, manusia yang terkejut pada segala aspek pengalamannya di kehidupan. 14. Pasti ada paksaan takdir dan perintah untuk tidak menyimpang, takdir yang bisa diubah oleh doa maupun kekacauan acak tanpa arah. Sekarang jika ada keharusan tak terelakkan, mengapa menolaknya? Jika takdir mengakui penempatan doa, jadikan dirimu layak mendapat pertolongan Tuhan. Jika ada kekacauan tak terkendali, bergembiralah karena di dalam peristiwa itu, kau memiliki pikiran yang mengarahkanmu sendiri di dalam dirimu. Jika banjir menghanyutkanmu, biarkan banjir itu mengambil badanmu, napasmu, semuanya, tetapi banjir itu tidak akan mengambil pikiranmu. 15. Cahaya lampu bersinar dan tidak kehilangan pancarannya hingga padam. Dengan demikian, akankah kebenaran, keadilan dan pengendalian diri yang menjadi bahan bakarmu padam sebelum akhir hidupmu? 16. Saat diberikan kesan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan, bagaimana aku tahu bahwa ini adalah kesalahan? Dan jika memang ini adalah kesalahan, bagaimana aku tahu bahwa ia sudah menyalahkan dirinya sendiri, yang sama dengan mencabik wajahnya sendiri? Menginginkan orang jahat tidak melakukan kesalahan, bagaikan menginginkan pohon ara tidak menghasilkan getah di buah aranya, bayi tidak menangis, kuda tidak meringkik, atau fakta alam tak terelakkan lainnya. Apalagi yang dapat ia lakukan dengan keadaan pikiran seperti pikirannya. Jadi, apabila kau benar-benar niat miliki pikiran sepertinya. 17. Jika itu bukan perbuatan yang benar, jangan melakukannya. Jika itu bukan berita yang benar, jangan menyebarkannya. 18. Gerak batinmu di setiap kesempatan haruslah merupakan penyelidikan lengkap tentang apa sebenarnya hal yang menciptakan kesan pada pikiranmu ini, mengupasnya dengan menganalisis penyebabnya, bahannya, sumbernya, dan berapa lama hal itu harus berhenti. 19. Pada akhirnya, sadarilah bahwa di dalam dirimu sendiri, kau memiliki sesuatu yang lebih kuat dan lebih ilahi daripada pengantar emosi yang menjadikanmu boneka tali belaka dan mengendalikanmu. Apa yang ada di pikiranku saat ini juga? Ketakutankah? Kecurigaankah? Hasratkah? Sesuatu lain semacam itu? 20. Pertama, jauhi tindakan tanpa tujuan atau acuan. Kedua, jauhi rujukan menuju tujuan lain selain kebaikan bersama.
21. Bahwa dalam waktu singkat, kau akan menjadi bukan siapa-siapa dan tidak ada dimanapun, dan hal yang sama terjadi pada semua yang sekarang kau lihat, dan semua yang sekarang masih hidup. Sudah menjadi kodrat semua hal untuk berubah, musnah dan berganti wujud, sehingga secara terus-menerus hal-hal lain menjadi ada. 22. Semua adalah sebagaimana pikiran menjadikannya demikian, dan kaulah yang mengendalikan pemikiranmu. Jadi, hapus prasangkamu kapanpun kau menginginkannya, dan setelah itu akan ada ketenangan. Layaknya pelaut yang mengitari tanjung menemukan air yang tenang dan disambut oleh teluk tak berombak. 23. Setiap aktivitas seorang individu yang berakhir pada waktu yang tepat tidak menanggung derita apapun dari penghentiannya. Begitu pula dengan perantaranya. Tidak menanggung derita apapun hanya karena tindakan tertentu ini telah berhenti. Maka, sama halnya jika jumlah total semua tindakannya yang membentuk kehidupan berakhir pada waktu tepat, ia tidak menanggung derita apapun dari penghentian semata. Begitu juga perantaranya yang membawa serangkaian tindakan ini pada akhir yang tepat, waktu, tidak terpapar penderitaan apapun. Waktu dan durasinya ditetapkan oleh alam. Terkadang oleh alam dari manusia sendiri, seperti saat dahulu, tetapi kadang juga oleh alam keseluruhan, yang melalui perubahan konstan pada bagian-bagian penyusunnya, dan menjaga seluruh dunia selalu muda dan baru. Sekarang, apabila semua yang bermanfaat bagi keseluruhan selalu bagus dan matang, dapat disimpulkan bahwa bagi kita masing-masing sudah pasti tidak ada bahaya dalam berhentinya hidup. Juga tidak ada penghinaan, tidak dipilih sendiri, tidak merusak kepentingan bersama. Sebaliknya, di sana ada kebaikan, karena penghentian ini terjadi pada musim yang tepat bagi keseluruhan, sehingga memberi dan menerima manfaat. Demikian pula seseorang yang berjalan atas dukungan Tuhan ketika pilihan dan arahnya mengantarkannya di sepanjang jalur Tuhan. 24. 3 pikiran yang harus selalu sedia. Pertama, di dalam tindakanmu tidak boleh tanpa tujuan atau yang lain selain yang keadilan akan lakukan. Peristiwa-peristiwa eksternal terjadi karena kebetulan atau takdir, dan seseorang tidak boleh menyalahkan kebetulan atau menuduh takdir. Kedua, tentang diri kita masing-masing dari pembuahan hingga napas roh pertama. Dan dari napas pertama hingga lepasnya roh kita, unsur-unsur apa yang menyusun diri dan akan menjadi apa peleburan kita. Ketiga, bahwa jika kau tiba-tiba terangkat begitu tinggi dan dapat melihat ke bawah pada kegiatan manusia dan melihat semua keberagamannya, kau akan merasa jijik, karena di atas sana juga banyak roh yang memenuhi udara dan angkasa, dan karena beberapa kali pun diangkat, kau akan melihat hal yang sama, hal yang monoton dan kefanaan. Begitulah objek keangkuhan kita. 25. Buanglah prasangka dan kau selamat. Dan siapakah yang menghalangi membuang prasangka ini? 26. Saat kesal pada keadaan, kau melupakan sejumlah hal. Kau lupa bahwa semua terjadi selaras dengan alam keseluruhan, bahwa setiap perbuatan salah ada penyebabnya. Selanjutnya, bahwa semua yang terjadi selalu seperti itu di masa lalu dan akan sama-sama lagi di masa depan, dan sedang terjadi sekarang di seluruh dunia, bahwa manusia memiliki kekerabatan dengan seluruh umat manusia, bukan ikatan darah atau daging, melainkan komunitas berakal. Dan kau melupakan ini juga, bahwa setiap pikiran manusia adalah Tuhan dan mengalir dari sumber itu, bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, bahkan anak kita, tubuh kita, roh kita pun berasal dari sumber itu, bahwa semua adalah sebagaimana pikiran menjadikannya demikian, bahwa setiap kita hanya hidup di masa ini, dan di masa inilah kita kehilangan. 27. Teruslah renungkan mereka yang direnggut oleh kemarahan besar, mereka yang mencapai kemenangan, bencana atau permusuhan tertinggi, atau nasib sejenisnya. Lalu berhenti dan pikirkan, di mana itu semua sekarang? Asap dan abu, kisah yang diceritakan atau bahkan kisah yang terlupakan. Semua contoh ini harus terjadi padamu. Fabius Catulinus di desanya, Lucius Lupus di kebunnya, Stertinius di Baiae, Tiberius di Capri, Felius Rufus, dan secara umum segala obsesi yang dikombinasikan dengan kesombongan diri. Pikirkan betapa tidak bergunanya semua usaha ini,
Betapa bijaksananya menggunakan materi yang diberikan padamu untuk menjadikan dirimu sederhana, adil, terkendali, patuh kepada Tuhan. Kesombongan yang menyombongkan diri akan kebebasan dari kesombongan adalah yang paling tak tertahankan. 28. Kepada mereka yang bertanya, memangnya di mana kau melihat Tuhan? Keyakinan pada keberadaan macam apa yang membuatmu menyembahnya? Aku menjawab pertama, bahwa Tuhan sesungguhnya dapat kita lihat. Kedua, dan meski demikian, bahwa aku juga tidak pernah melihat Rohku, tetapi aku menghormatinya. Begitu pula dengan Tuhan. Dari setiap pengalamanku tentang kekuasaannya, di setiap waktu aku yakin bahwa Tuhan itu ada, dan aku menghormatinya. 29. Keselamatan hidup ada saat melihat masing-masing objek di dalam intinya dan secara menyeluruh memahami aspek bendawi dan sebab akibatnya di dalam jiwa seseorang yang berusaha melakukan perbuatan yang benar dan mengatakan kejujuran. Sisanya hanya menikmati hidup, melakukan serangkaian perbuatan baik yang terus-menerus tanpa celah sedikit pun. 30. Ada satu cahaya matahari, meskipun jalannya terpotong oleh dinding, gunung, dan sejumlah hambatan lainnya. Ada satu zat biasa, meskipun terpecah menjadi berbagai bentuk tubuh individu. Ada satu roh makhluk hidup, meskipun terpecah menjadi beragam spesies dengan individualitas khusus. Ada satu roh cerdas, meskipun terlihat terbagi. Di dalam hal-hal tersebut, bagian-bagian lainnya seperti napas atau materi-materi lain yang tidak merasa, tidak memiliki afinitas langsung kepada satu sama lain. Namun bahkan di sini sebuah penghubung terbentuk oleh semacam kesatuan dan gaya tarik-menarik. Tetapi pikiran memiliki sifat unik ini. Ia menjangkau yang lain dan sejenisnya sendiri dan bergabung bersama mereka, sehingga rasa persahabatan tidak rusak. 31. Apalagi yang kau inginkan? Melanjutkan hidup atau melanjutkan sensasi dan gerak batin, tubuh dan menyusut? Menggunakan suaramu, pikiranmu, mana dari semua ini menurutmu yang merupakan penyebab penyesalan? Namun, apabila setiap hal ini hina, lanjutlah menuju tujuan akhir, yakni mengikuti akal dan mengikuti Tuhan. Menjunjung hal-hal ini, merasa kesal akan kehilangan yang diakibatkan oleh kematian, bertentangan dengan tujuan ini. 32. Kecil sekali bagian dari neraka tak terbatas telah diberikan kepada kita, dan ini akan segera menghilang di keabadian. Kecil sekali bagian zat semesta dan roh semesta. Kecil sekali gumpalan bumi yang di atasnya kau merangkak. Renungkan semua ini. Pikirkan tidak ada yang penting selain melakukan apa yang kodratmu arahkan. Menerima saja apa yang alam semesta berikan. 33. Bagaimana pikiran yang mengarahkanmu menggunakan dirinya sendiri. Inilah intisarinya. Semuanya atas pilihanmu atau bukan. Hanyalah jasad dan asap. 34. Seruan paling lantang untuk tidak memikirkan kematian adalah kenyataan bahwa mereka yang menganggap kesenangan sebagai hal baik dan rasa sakit sebagai hal buruk tidak pernah memikirkan kematian. 35. Bagi seseorang yang kebaikan satu-satunya adalah yang muncul di musim yang tepat, yang sepenuhnya puas dengan kesempatan besar maupun kecil untuk melakukan tindakan baik, yang tidak apa perbedaan baginya apakah ia melihat dunia ini untuk waktu yang lama atau sebentar. Baginya, bahkan kematian pun tidak menakutkan. 36. Wahai manusia, kau telah hidup sebagai warga di kota besar ini. Apa masalahnya jika hidup selama 5 atau 50 tahun? Hukum kota berlaku untuk semuanya. Jadi apa yang ditakutkan dalam perpisahanmu dari kota ini? Bukan raja yang lalim atau hakim yang tidak jujur yang mengusirmu, melainkan alam yang dulu menghadirkanmu ke sini. Layaknya pejabat yang mempekerjakan seorang aktor komedi dan mengusirnya dari panggung. Tetapi aku belum memainkan kelima babakku, baru 3. Benar, tetapi dalam kehidupan 3 babak saja bisa menjadi keseluruhan sandiwara. Selesai ditentukan oleh sesuatu yang pertama kali menyebabkan keberadaanmu, dan kini peleburanmu. Kau tidak memiliki andil di dalam salah satunya. Maka pergilah dengan damai. Tuhan akan melepaskanmu berada dalam kedamaian bersamamu. Demikianlah pembacaan buku berjudul Meditasi,
karya Marcus Aurelius dari buku 1 sampai ke 12. Terima kasih kepada Anda yang sudah mendengarkannya. Sampai jumpa di pembacaan buku-buku lainnya di episode Bunyi Buku selanjutnya.